melanjutkan cerita sebelumnya, memperlihatkan Lu Hao yang mengetes kekuatannya dengan meninju sebuah batu besar. Batu itu pun retak seketika. Lu Hao pun bergumam, hanya dengan setengah kekuatan, aku bisa menghancurkan batu besar. Kekuatanku saat ini 2 kali lebih besar dari sebulan yang lalu. Kalau aku menggunakan tinju naga, tenagaku takkan terkuras lagi. Aku jadi bersemangat mengikuti penilaian murid dalam dan luar. Lu Hao pun tersenyum puas dengan penambahan dan peningkatan kekuatannya. Keesokan harinya, diperlihatkan sebuah kapal transportasi udara. Seseorang berkata, Lu Hao, di mana kau?" "Aku di sini," ucap Lu Hao. "Sialan, aku mencari-carimu dari tadi. Apa kau Lu Hao?" tanya seseorang pada Lu Hao. Lu Hao pun bertanya, "Siapa kau?" "Aku Huang Hong, kapten timmu, yang bertanggung jawab menjagamu saat latihan. Kalau kau ingin bertahan hidup, sebaiknya kau ikuti perintahku. Mengerti?" "Baik," ucap Lu Hao. Lalu dia bergumam, "Kenapa dua saudara senior itu sepertinya dendam padaku ya?" Sehari kemudian, terlihat seseorang berkata, "Dengar semuanya, kali ini kita akan berlatih di pinggiran area terlarang Yaoguang. Area ini sangat berbahaya bagi murid baru seperti kalian. Untuk menyelesaikan misi, setiap murid baru harus mendapatkan 3 kristal monster level 3 yang memenuhi kriteria bisa mengikuti penilaian murid dalam dan luar. Latihan ini akan berlangsung selama 5 hari. Dan semuanya harus kembali ke kapal saat ayam berkokok 5 hari lagi. Mengerti?" Para murid pun berkata dengan serentak, "Baik." Kapal pun mendarat di tempat tujuan. Huang Hong pun berkata pada Lu Hao, "Lu Hao, tim kita nanti akan dipisah untuk mencari kristal monsternya. Karena level kultivasimu yang terendah, kau akan bersamaku dan Huang Li." Lu Hao pun merespon, "Baik, saudara senior Huang." Sebelum turun, Huang Li menoleh dan berkata, "Ingat ya, tetap di dekat kami." Lu Hao hanya memandangi mereka dan bergumam, "Area terlarang Yaoguang sangat berbahaya. Tim lain bergerak bersama-sama, tapi timku dipisah." Menurut kabar, Woneng yang mengacau itu punya koneksi dengan murid dalam. Jangan-jangan mereka. Waktu terus berlalu. Terlihat Huang Hong, Huang Li, dan Lu Hao. Mereka yang sudah berada di pinggiran area terlarang Yaoguang. Sembari berjalan, Lu Hao bergumam, "Mereka bilang mengajakku mencari kristal monster, tapi mereka mengarahkanku ke pusat area terlarang. Sebelum datang ke sini, aku membaca banyak buku dan mengetahui kalau area pusat dipenuhi monster ganas level tinggi. Monster ganas dikategorikan dari peringkat 1 sampai 10. Monster ganas peringkat 1 setara manusia tahap body refinement. Peringkat kedua setara manusia tahap ki condensation. Peringkat 10 setara manusia tahap martial god ke atas. Kami hanya bisa melawan maksimal monster ganas peringkat 3 di pinggiran area terlarang Yaoguang. Area pusat berisi monster ganas peringkat 6, memperlihatkan denah lokasi tempat para monster-monster berada, dari pinggiran sampai ke pusat. Untuk di pinggiran peringkat 1 sampai 3, di tengah peringkat 4 sampai 6, dan di pusat berisi peringkat 7 sampai 10. Mereka bahkan tidak bisa dilawan oleh para ahli tahap Truki, gumam Lu Hao. Lalu Lu Hao berhenti. Dia pun bertanya, "Saudara senior, kalau kita terus ke sana, kita akan menghadapi monster ganas peringkat tinggi. Bahkan manusia tahap Truki bisa berada dalam bahaya. Mari kita berhenti di sini." Mendengar hal itu,
Huang Hong dan Huang Li pun tersenyum kejam, lalu berkata, "Baiklah, di sini sudah cukup. Aku bisa membunuhmu di sini, dan takkan ada yang tahu." Lu Hao hanya tersenyum, karena semua itu sudah ada di dalam prediksinya. Lu Hao pun berkata, "Sudah kuduga. Kalian komplotannya Woneng kan?" tanya Lu Hao. Huang Hong pun merespon, "Anak pintar, apa kau takut sekarang?" Huang Li pun menimpali, "Kau masih tahap 3 Ki Condensation. Berani sekali memprovokasi kami. Sekarang kau ketakutan." Lalu Huang Li langsung menerjang ke arah Lu Hao sembari berkata, "Sudah terlambat." Namun di sisi Lu Hao, dia hanya tersenyum sembari melapisi tangannya dengan aura atau Ki. Dia pun berkata, "Takut? Kau cuma tahap 6 Ki Condensation. Kau pikir bisa membunuhku?" Melihat Lu Hao yang meremehkannya, Huang Li pun langsung menebas sembari dia berkata, "Tahap 3 berani merendahkan tahap 6. Lihatlah bagaimana aku memenggal kepalamu." Lu Hao pun mengepalkan tinjunya sembari tersenyum. Tinju naga. Di saat benturan pedang dari Huang Li dan tinju naga dari Lu Hao, pedang yang digunakan Huang Li pun langsung retak dan hancur seketika, terkena skill dari tinju naga oleh Lu Hao. Namun tinju dari Lu Hao tidak berhenti sampai di situ. Itu terus meluncur sampai menghantam wajah dari Huang Li. Setelah terkena serangan Lu Hao, Huang Li pun langsung terlempar akibat kuatnya tinju dari Lu Hao. Terlihat Lu Hao di saat memukul mundur Huang Li dengan satu kali serangan. Dia berkata, "Saudara senior, beristirahatlah dengan tenang." Huang Hong yang melihat Huang Li terkapar, dia pun berteriak dan memanggilnya, "Huang Li!" memperlihatkan Huang Li yang sudah terkapar dan sepertinya itu langsung mati atau kehilangan daya hidupnya. Huang Hong pun bergumam, "Bagaimana mungkin? Huang Li tahap 6 Ki Condensation. Dia dikalahkan orang yang berada di tahap 3. Namun tanpa Huang Hong sadari, Lu Hao sudah berbalik pergi. Dia sembari bergumam, menghadapi tahap 6 Ki Condensation itu mudah. Tapi Huang Hong bilang dia berada di tahap True Ki. Aku harus segera kembali ke kapal untuk menghindari bahaya." Huang Hong yang melihat Lu Hao mencoba melarikan diri, dia pun berteriak dengan marah, "Dasar bodoh! Beraninya kau melukai anak buahku. Aku akan mencincangmu." Lu Hao yang mendengar teriakan Huang Hong pun dia menoleh. Tidak lama kemudian Huang Hong pun langsung menerjang ke arahnya untuk melancarkan serangan. Sembari dia berkata, "Bocah, jangan lari kau." Lu Hao yang melihat itu dia bergumam, "Gawat, gerakan tahap True Ki sangat cepat. Kalau terus berlanjut, aku pasti tertangkap." Lu Hao pun mengambil keputusan dan bergumam lagi, sembari dia mengeluarkan tinjunya atau kekuatan penuh. "Bertarung sampai mati. Tidak ada pilihan. Aku harus bertaruh." Huang Hong merasa ada yang aneh dengan gerakan Lu Hao. Dan benar saja, Lu Hao menghantam dirinya sendiri. Melihat hal itu, Huang Hong pun menyampingkan pemikiran sebelumnya. Dia pun berkata, "Saking takutnya kau sampai mau bunuh diri ya." Namun saat Huang Hong mencapai Lu Hao sudah berada di lain arah. Dia sudah menghindari dan menjauh dari Huang Hong. "Bodoh, apa kau tahu mengarah kemana? Pusat area terlarang." Huang Hong pun hanya membiarkan Lu Hao berlari ke area pusat. Sembari dia berkata, "Area pusat dipenuhi monster ganas yang kuat. Masuk ke sana sama saja mati." Lu Hao yang terus berlari dia menoleh.
daripada dikejar olehmu. Memasuki area terlarang mungkin lebih ada harapan. Namun tanpa Luhau sadari, ada seekor ular besar raksasa yang sedang mendesis dan menerjang untuk langsung menelannya hidup-hidup. Luhau yang merasakan itu pun dia menoleh dan terkejut. Setelahnya pun terlihat ular tersebut langsung menelan Luhau. Huang Hong yang melihat itu dia pun bersembunyi sembari berkata, "Kematian yang bagus. Kau masih tahap 3 Ki Condensation. Kau pikir bisa selamat di area terlarang?" Pitun Huayan, level 4. Bahkan lebih kuat dari ahli bela diri tahap Truki. Tapi tindakanmu mempermudahku, bodoh. Namun apa yang tidak terduga, di sisi Luhau yang berada di perut ular tersebut, dia bergumam, "Hehe, mati. Aku masih hidup. Sebelum menjelajah, aku mempelajari monster ganas di area terlarang Yao Guang. Buku itu menyebutkan kalau darah adalah penarik perhatian yang fatal bagi Huayan Peton. Dengan sedikit darah saja bisa menarik perhatiannya. Buku itu juga bilang kalau saat ditelan oleh Peton Huayan, selama kau sengaja masuk ke rongkongannya, kau takkan digigit sampai mati. Jadi aku sengaja mengeluarkan bau darah untuk memancing Huayan dan punya peluang melawan. Huang Hong pasti berpikir aku sudah mati dan dia mungkin sudah pergi. Aku berhasil selamat dari situasi genting." Lu Hao pun merasakan kesakitan. Dia bergumam lagi, "Tapi cairan asam di perut Huayan Peton bisa membunuh manusia dalam waktu setengah jam. Untungnya Huayan Peton punya kulit dalam yang lembut. Aku tinggal menerobos keluar sebelum terkena cairan asamnya. Aku yakin bisa keluar hidup-hidup." Mata ular piton Huayan tersebut pun melotot, merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Itu mengamuk kesakitan merobohkan banyak pohon-pohon yang berada di sekitarnya. Tidak lama kemudian, ular piton Huayan tersebut itu langsung mati seketika. Terlihat pedang dari Luhau yang menembus dari dalam. Itu merobek kulit dari ular piton tersebut. Dengan susah payah, Luhau merobek untuk keluar. Dan akhirnya pun berhasil. Luhau pun merasa lega setelah keluar. Dia pun tersenyum sembari menatap sesuatu di telapak tangannya dan bergumam, "Tidak hanya keluar dari perut Lower Rock Python, aku juga mendapatkan kristal monster tingkat 4 dari Flower Rock Python. Ini harta karun sangat langka." Luhau pun menyimpannya. Seluruh tubuh Flower Rock Python dipenuhi harta karun, dan sekarang semua itu jadi milikku. Lalu bergumam, "Tapi mayatnya terlalu besar. Aku harus mencari tempat untuk menyembunyikannya." Namun Luhau terkejut karena merasakan sesuatu. Dia pun menoleh. Dari mana asalnya? Gua apa yang bisa menghasilkan hembusan angin sedingin ini? Apa itu gua Flower Rock Python? Namun Luhau tiba-tiba terkejut karena ada sebuah bayangan yang menghalanginya. Dia pun menoleh ke atas dan menemukan banyak monster-monster yang menerjang ke arahnya dengan meraung. Itu langsung menghantamnya. Namun Luhau dengan cepat menghindari serangan tersebut. Gawat, monster ganas tingkat 3, Sky Ape. Para Sky Ape itu meraung dan melompat. Luhau pun menghindari dengan bergegas untuk kabur sembari bergumam, "Sky Ape mungkin tidak sekuat Flower Rock Python, tapi mereka berkelompok. Apa mereka terpancing oleh mayat Flower Rock Python? Di hutan ini aku tidak bisa kabur dari mereka. Jadi tidak ada pilihan selain memasuki sarang ular itu." Luhau pun langsung mempercepat larinya untuk memasuki gua tersebut. Salah satu Sky Ape yang melompat dan menerjang tinggi.
itu langsung melancarkan serangan ke arah Lu Hao. Setelah serangan tersebut mengenai tanah, ledakannya itu langsung menghempaskan Lu Hao. Lu Hao langsung terhempas masuk ke dalam gua. Namun gua tersebut langsung tertutupi oleh bebatuan akibat ledakan tersebut. Lu Hao bergumam, "Nyaris saja, tapi untungnya aku bisa menghindari mereka." Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang membuat Lu Hao terkejut. Apa? Lantai tempat dia berada itu roboh seketika, yang membuat Lu Hao terjatuh ke dalam jurang. Setelah terjatuh dan berada di lantai atau dasar jurang, Lu Hao bergumam, "Apa aku mati?" Lu Hao pun tidak sengaja memegang sebuah kepala tengkorak. Dia pun terkejut melihat sekelilingnya. Tulang manusia. Tidak hanya satu tulang. Kenapa ada begitu banyak mayat di sini? Ada tulang di mana-mana. Apa tempat ini semacam medan tempur? Apa dulunya tempat ini medan tempur? Lu Hao pun mengambil suatu pedang di dekat salah satu tengkorak, tanah suci Yao Guang.